Hai Besti, nah kali ini aku mau sharing tentang gimana cara aku untuk update budget bulanan. Sebenarnya aku masih belajar dan untuk di bulan lalu aku berusaha pakai buku yang aku beli di Shopee. Ini sebenarnya binder lepasan ya, tapi aku pakai pita sendiri. Setelah sebulan aku pakai, aku ngerasa kayak kok banyak yang kosong ya, terus banyak juga yang gak sesuai sama apa yang aku inginkan. Nah jadi aku move deh pakai buku baru. Nggak baru juga sih. Ini buku yang aku dapat dulu banget waktu belanja produknya makeover. Lumayan ya bisa dipakai. Nah di sini sebenarnya aku baru banget belajar lettering dan juga gambar gitu ya, karena aku nggak ada basic sama sekali. Jadi mohon dimaklumi ya kalau misalnya garis-garisnya nggak bener, bengkok-bengkok dan segala macam. Sebenarnya aku udah mulai budgeting dari kuliah gitu. Cuman aku nggak pernah buat kayak gini-gini karena aku ngerasa kayak di aplikasi atau di HP aja tuh udah cukup. Tapi semuanya berubah semenjak aku menikah. Prinsip hidup aku sebelum aku menikah adalah saat kamu dapat income, ya kamu berhak untuk menikmati hal tersebut. Nabung oke, ngasih orang tua tetap, tapi jangan lupa senang-senang. Jadi aku berusaha menikmati rezeki Tuhan sedemikian rupa, dan akhirnya aku menikah di tahun lalu saat pandemi dan semua tabungan aku terkuras. Nah jadi ceritanya aku mau mulai hidup baru, mulai dari nol sama suami aku. Dan tanpa disangka-sangka Tuhan baik banget, udah langsung ngasih aku rezeki lagi gitu ya. Jadi aku sekarang udah hamil. Nah jadi kami udah mulai cemas nih untuk nyiapin dana ke depannya karena kebetulan gaji kami berkurang semenjak pandemi ini. Dan tentu aja kami tetap bersyukur karena kami tetap bisa dapat penghasilan gitu ya, walaupun hanya dari gaji aja. Nah tapi kami berdua masih yang kaget gitu loh untuk menghadapi kehidupan baru ini. By the way kami orang Bali dan kami tinggal bersama orang tua dari suami gitu ya. Nah jadi kebutuhan untuk yang lain-lain itu masih lumayan banyak dan banyak yang mengagetkan juga gitu. Jadi untuk di awal-awal aku banyak banget ada budget yang tidak terduga dan aku dan suami aku udah gak punya dana darurat sama sekali. Karena aku merasa kebiasaan aku nyatet di aplikasi udah mulai gak relevan gitu ya. Jadi aku nonton video budgeting dari YouTuber Indonesia dan juga luar negeri dan akhirnya aku memutuskan untuk bikin ini. Jadi tujuan aku untuk bikin video ini adalah sebagai track record aku sekarang gitu ya, bukan buat menggurui teman-teman karena aku masih baru, tapi aku pengen ngajak bareng-bareng yuk belajar sama aku, atau mungkin teman-teman juga bisa ngasih tahu aku nih harusnya aku kayak gimana. Karena aku yakin banyak teman-teman di sini yang udah lebih senior daripada aku dan aku butuh banget advice kalian. Jadi untuk bulan ini pendapatan aku ada 4,5 juta dan itu 20% ya aku sisihkan untuk tabungan dulu. Jadi ingat ya teman-teman, sisihkan bukan disisain tabungan di belakangan gitu ya. Dan aku bagi untuk di tabungan rencana, terus ada di reksadana juga yang pendapatan tetap, terus aku sisain juga buat di sinking fund gitu. Terus di section kedua aku ada kewajiban. Nah untuk di rumah ini aku bayar listrik, wifi, dan juga kebetulan aku spare buat kontrol baby gitu ya. Terus ini nggak usah ditiru ya teman-teman ya, jadi aku ada tagihan di credit card dan juga Shopee Pay Later gitu karena kemarin ada kebutuhan mendesak. Nah untuk pos terakhir itu aku keluarin untuk belanja bulanan dan juga belanja mingguan 800.000, itu aku bagi ke 4 minggu ya. Nah jadi ini biaya yang aku keluarkan aja, untuk yang lainnya itu ditanggung sama suami aku. Nah di sini aku bikin kayak spending tracker gitu, kayak kemana sih uang aku tuh perginya. Karena aku anak yang mageran nyatet gitu ya, jadi aku akan buat kayak kantong-kantong gitu yang nanti buat tempat menampung semua nota-nota yang aku keluarin di minggu-minggu tersebut. Kalau misalnya aku nggak buat kayak gini, itu biasanya aku suka lupa nyatetnya dan suka lupa naruh notanya tuh di mana. Jadi akhir bulan aku bingung, ini uang aku kemana sih? Kenapa dia menghilang? Padahal sebenarnya dia nggak menghilang begitu saja, tapi emang kitanya aja yang pakai mereka untuk belanja receh-receh gitu ya. Sedikit demi dikit, nggak apa-apa lah belanja dikit, ujung-ujungnya jadi banyak juga ya, Sista. Hal-hal kayak gini tuh sebenarnya sering banget aku alamin gitu ya dari dulu. Cuman dulu tuh aku nggak merasa itu sebuah problem, tapi sekarang tidak lagi, Ferguson. It is a big problem. Dan sebenarnya aku juga bukan tipe orang yang suka pakai credit card atau pay letter gitu. Tapi ya namanya juga kehidupan ya. Sometimes kita pasti ada aja kebutuhan darurat dan
Mau gimana lagi, itu adalah resiko kalau misalnya kita emang nggak punya tabungan darurat gitu ya. Makanya dari sekarang aku udah mulai nyiapin lagi nih tabungan darurat dari awal. Karena kalau kita nggak prepare dana darurat, itu tuh kita kalau misalnya ada kebutuhan darurat tertentu gitu, kita jadi harus ngambil tabungan kita dan jadi terus-menerus minus aja gitu balance kita. Dan aku yakin kita semua nggak ada yang mau gitu, udah capek-capek kerja, udah dapat income, tapi kita nggak punya tabungan karena selalu keambil tabungannya untuk dana darurat. That's why kita mulai yuk siapin dari sekarang sedikit demi sedikit. Teman-teman udah punya dana darurat belum? Kalau belum, tos dulu yuk, kita sama-sama bikin mulai dari sekarang. Sedikit demi sedikit aja, lama-lama pasti bakal jadi bukit. Yakin deh. By the way teman-teman, aku tuh ngerasa kayak terinspirasi banget gitu ya abis nonton banyak video YouTube dari YouTuber Indonesia ataupun luar negeri yang ngomongin soal budgeting kayak gini. Gak ngerti kenapa mereka bisa sekeren itu gitu ya budgetingnya, dan juga mereka bisa sekeren itu buat ngedekornya gitu, dan peralatannya pun keren-keren gitu ya toolsnya. Siapa sih yang gak semangat gitu ya punya tools yang lucu-lucu, gemes-gemes gitu. Nah cuman aku kayak berusaha nih untuk bilang ke diri aku, ayo Inten manfaatin apa yang kamu punya aja gitu di rumah gitu ya. Jadi kalau bisa jangan beli-beli dulu, tapi kita pakai apa aja yang ada di rumah kayak gini. Bukunya pakai buku yang aku udah punya gitu ya, buku bekasan, dan aku juga pakai pensil warna dan pulpen apapun yang aku punya di rumah gitu, dan semoga aja itu nggak akan menyurutkan motivasi aku. Dan begitu juga ini tuh sebenarnya bukan dompet. Ini tuh sebenarnya tempat aku naruh nota-nota zaman aku di pekerjaan yang sebelumnya gitu ya. Cuman karena aku males beli dompet pintar, jadi ya udah aku pakai ini aja. Kita alih fungsikan. Nah jadi ini aku tempelin stiker-stiker yang aku print sendiri gitu, dan aku kasih tulisan. Dan di dompet ini aku bakal naruh beberapa tabungan aku dan juga sinking fund. Aku tuh kayak tertarik banget ikutan yang 100 envelope challenge, tapi aku mager beli, jadi aku bikin sendiri, ngeprintnya di Canva aja. Nah terus untuk amplopnya aku bikin sendiri pakai kertas yang aku punya di rumah. Kebetulan aku punya banyak kertas yang udah nggak kepake gitu ya, kertas kayak kertas piagam gitu, dan aku potong-potong sendiri deh, terus aku tempel stiker yang aku print sendiri. Karena ini aku pakai selotip di samping-sampingnya, jadi bentukannya emang mungkin nggak seestetik itu, tapi harapan aku, niat aku tetap nggak surut untuk ikutan 100 envelopes challenge ini. Sebenarnya kalau nabung itu kan banyak banget ya teman-teman caranya. Nah kalau menurut aku sih yang penting teman-teman niat ngejalaninnya, dan jangan sampai itu malah bikin teman-teman stres atau kayak memberatkan gitu. Jadi kalau teman-teman nemu inspirasi, itu bisa aja dimodifikasi sesuai sama kemampuan teman-teman. Jadi jangan dipaksain sama persis plak-plak gitu sama yang teman-teman lihat. Nih jadi ini contoh aja gimana biasanya aku masukin uangnya. Ini sengaja aku buat kurang, jadi biar ujungnya tuh kelihatan gitu ya, mata duitan dasar. Untuk cara simple bikinnya itu aku pakai kertas, ini anggap aja kertas serius aku ya. Nah terus nanti tinggal diukur aja. Kalau aku pribadi itu pakai ukuran 14 kali 28 cm. Setelah itu tinggal dibagi dua kayak gini aja, dilipat. Nah terus samping kanan sama kirinya itu tinggal teman-teman pakein selotip aja gitu ya, dan udah deh beres gitu. Dan ini aku nggak buatnya seharian kok, jadi aku cicil, bener-bener cicil aja gitu. Dan aku tempatin Tupperware, bukan Tupperware, intinya mah toples yang kakak pakai gitu ya teman-teman ya. Segitu aja cerita aku untuk hari ini, semoga teman-teman enjoy ya dengerinnya. Thank you so much for watching, see you on my next video, bye.